Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil murid-murid, 12 murid yang Tuhan panggil. Panggilan Tuhan itu dari berbagai latar belakang. Dalam konteks tersebut, tujuan dari panggilan itu adalah memberitakan Injil dan mendapatkan kuasa mengusir setan. Dalam konteks itu, menandakan bahwa mengikuti Tuhan adalah panggilan menuju kekudusan. Kita tidak harus berpikir bahwa kekudusan itu harus seperti Santo Santa, tapi itu mungkin terjadi. Kita berpikir sederhana. Dalam hidup ini, panggilan hidup bermacam-macam. Ada yang menjadi imam, guru, karyawan kantor, petani, penjual makanan, dan masih banyak yang lainnya. Panggilan itu dari berbagai latar belakang. Suatu saat, ada seorang pengusaha. Setiap hari ia melihat pekerja yang rajin dan yang kurang rajin. Ia mau memajukan usahanya, tetapi dia tidak mau memilih-milih apakah pekerjanya itu baik atau tidak, dari golongan kaya atau miskin. Ia tidak memperdulikan latar belakangnya. Dia berpikir apabila perusahaan akan maju, maka harus memberdayakan semua anggota. Maka ia menyeleksi dengan cara mengawasi dan memanggil mereka serta memberikan training yang memadai sesuai dengan kemampuan. Ia langsung turun tangan. Maka para pekerja sangat senang dan mendapatkan kegembiraan. Perlahan tapi pasti, perusahaannya dapat berkembang. Ia yakin bahwa proses itu memberikan berkat, walaupun tantangannya berbagai macam karakter dan hasil kerjanya. Namun, karena penanganannya, maka para karyawan dapat bekerja lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang melihat berbagai macam persoalan hidup, kita lari atau tidak ingin mengatasinya, bahkan menyerahkan kepada orang lain. Begitu juga dengan panggilan hidup kita. Tuhan telah memberikan berkat kepada kita berupa materi atau bakat, tetapi terkadang tidak memberikan kemurahan hati kepada orang lain. Terkadang berkat Tuhan itu disepelekan. Kita perlu ingat bahwa panggilan hidup mewartakan Injil berarti mewartakan kebaikan Tuhan. Maka apabila kita tidak bersyukur, tandanya bahwa kita itu melihat orang lain sebelah mata. Yesus tidak demikian. Ia memilih para murid dari latar belakang yang bukan orang terpandang, tetapi karena keterbukaan diri dan hati, sehingga mereka mendapat pengajaran dan menjadi pewarta. Maka kita perlu meneladan sikap Yesus. Kita dapat belajar sebagai orang yang murah hati, sehingga berkat akan melimpah, karena yang diwartakan adalah kebenaran. Panggilan hidup apapun dari kita, apabila dihidupi dengan kemurahan hati, di situ terpancar keselamatan yang nantinya akan kita dapatkan. Kristus telah wafat bagi kita, menebus kita. Itulah kemurahan Tuhan. Maka kemurahan hati itu perlu dihidupi. Ada akronim BAKSO. Biarkan aku kerjakan kebaikan supaya jadi orang terberkati. Tuhan memberkati. Amin.